Alhamdulillahirabbil alamin, wal-aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Namun sekalian, marilah kita awali yang kita pada saat ini dengan baca umul kitab ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah la tadda min safan sama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Kita lanjutkan pada halaman yang ke-35, yaitu tentang hayatus sholat kathiratun minha. 1, 2, 3, 4, 5 baris dari atas ya, halaman 35. Hayatus sholati utawi hayatnya sholat, sunnah hayatnya sholat iku kathiratun, oke atau banyak. Minha sebagiannya ya, daripada itu ya, daripada yang banyak itu minha, ya. 1. Raf'ul yadaini, yaitu mengangkat tangan, muqabilal mankibaini, yaitu di depan pundak, di depan bahu ya. Jadi nah ini ngangkat ya, ini di depan, ini bahu namanya atau pundak ya, jadi di depan ini ya. Depan nggak begini maaf, tapi di depan ini. Inda takbiratul ihram, yaitu ketika takbiratul ihram, jadi Allahu Akbar, depan. Wa inda ruku'i, dan ketika ruku itu Allahu Akbar sama Allahu Akbar ruku ya. Wa inda raf'i minhu, dan ketika ngangkat atau berdiri daripada ruku. Nah dari sini kan Allahu Akbar ini maksudnya. Ya. Wa indal qiyami, dan ketika berdiri minas tasyahudil awali, dari tasyahud awal. Jadi ketika kita duduk tasyahud awal ya, kemudian naik mau berdiri lagi, yaitu raf'ul yadain, mengangkat tangan itu. Ya, itu namanya sunnah hayatnya sholat. Jadi ya, ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika naik ataupun mengangkat dari ruku ya, kemudian ketika berdiri dari tasyahud awal. Yang kedua, wad'ul yadil jumna, menaruh tangan yang kanan, fauqal yusra, di bawah tangan yang kiri, tahta sodri, di atas dada. Nah ini tangan kiri, tangan kanan, ini di atas tangan kiri. Nah ini tahta sodri, di bawah dada. Ini dada kita, ini bawahnya. Jadi begini, tidak begini atau tidak begini, insol banget atau dhuwur banget ini mboten ya, tapi di bawah dada ini. Ini kiri di bawah, ini tangan kanan di atasnya, itu maksudnya itu. 3, yaitu doaul iftitah, membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, dan seterusnya, itu sunnah hayat ya. Kemudian yang keempat adalah ta'awudz, membaca ta'awudz ya, memperlindungan kepada Allah, alhamdulillah syaitan itu, syaitan rajim itu. Kemudian yang kelima adalah qiraatus surati, membaca surat.
ba'dal fatihati sesudah membaca Fatihah di ghairi makmumin bagi selain makmum yasma'u qira'ata imamihi yang mendengar yasma'u kang rungu sapa si makmum qira'atal imamihi ing qira'ah atau wacane bacaannya imamnya makmum. Jadi membaca surat sesudah Fatihah salah satu surat dalam Al-Qur'an ya di luar atau bukan makmum yang mendengarkan imamnya. Kemudian jadi itu kalau biasanya rakaat 1 2 ya. Kalau di dalam sholat itu misalnya kan makmum baca itu. Tapi kalau qiraat 3 atau keempat, 3 bagi maghrib atau keempat bagi sholat yang 4 rakaat itu kan tidak dibaca keras makmumnya. Tapi kalau dibaca keras makmumnya ketika rakaat 1 dan 2 imamnya maksud saya imamnya maka makmumnya nggak usah, cukup tidak membaca tapi mendengarkan. Maksudnya itu ya. Kemudian yang ke-6 halaman 36 itu yang ke-6 adalah al-jahru mengeraskan nyeroake fi maudhihi ono ing panggonane jahru di tempatnya jahru itu wal israru dan melirihkan fi maudhihi di dalam tempatnya lirih. Jadi ya, kalau zuhur ya lirih semua kan, sirih semua, tidak didengaran semua. Ya. Kalau isya ya yang 2 rakaat itu jahar, yang 2 rakaat sirri atau isror. Ya. Subuh 2 rakaat jahar semua. Itu misalnya di maudhi itu di tempatnya jahar, isrornya atau merendah atau menyimpannya atau mensirikannya tidak menjaharkannya juga di tempatnya sesuai dengan tempatnya. 7 takbiratul raf'i wal khafdi yaitu takbiratul raf'i wal khafdi, takbir ketika raf'i itu ketika naik, wal khafdi dan ketika turun ya. Mau sujud ya atau tadi ya naik dari sujud misalnya itu namanya membaca takbir ketika naik dan membaca takbir ketika turun. Kemudian ke-8 at-tasbih fir ruku'i was sujud, membaca tasbih di dalam ruku dan dalam sujud ya. Subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la ya dalam sujud itu, dan ruku subhana azim, sujud subhana a'la. Kemudian yang ke-9 adalah at-ta'min, membaca amin ya. Setelah membaca itu waladhdallin misalnya, terus disunatkan membaca amin. Kemudian yang ke-10 qaulu sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu fil i'tidal, yaitu membaca atau mengucapkan sami Allahu liman hamidah ya rabbana walakal hamd di dalam i'tidal. Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Teruskan bil samawati wal ardi wal masyita misalnya. Ke-11 al-ibtirash fi jami'il jalasat, yaitu ibtirash duduk ya, fi jami'il jalasat dalam setiap duduk ya. Ibtirash itu disandarkan ya, kaki atau pantat kita, bokong kita itu diganjel oleh kaki, itu ibtirash. Tapi kalau yang ke-13-nya at-tawarruk 12 ya. Tadi ibtirash, kalau at-tawarruk itu menyandarkan pantat kita semuanya di dalam ya sajadah atau tanah atau apa tempat kita menginjak kita. Bil jalasil akhirati di dalam duduk yang akhir. Terus kemudian yang ke-13 wal yadaini, menaruh kedua tangan al fahidaini di atas
kupu ya. Bantu ya. Paha. Ya, menaruh kedua tangan di atas paha fit tasyahudi di dalam tasyahud wa bastul yusra dan melonggarkan atau membentangkan ya yang yusra yaitu yang kiri ya fit tasyahudi ya itu tadi wa bastul yusra wa qabdul yumna dan merapatkan yang tangan ilal musabbihati kecuali penunjuk. Ini penunjuk namanya ini. Jadi begini, kedua tangan kita ditaruh di sini. Kalau yang kiri itu bastun itu kiri, ini namanya dijebrake atau dijembarke ini. Nah kalau yang kanan, nah ini maksudnya gini. Digegemke ya ini kecuali musabbihah ini musabbihah ya yang nantinya untuk ketika asyhadu alla ilaha illallah semuanya merapat itu namanya kecuali yang ini ya. Musabbihah penunjuk ya kecuali penunjuk yang artinya orang gegem kabeh kaya ngene maksudnya tidak tapi gini nah itu maksudnya. Kemudian yang keempat 14 adalah atas 5 tsaniyah yaitu membaca salam yang ke kiri yang kedua. Kemarin kan sudah ya rukunnya atau wajibnya rukunnya ke kanan ya. Nah ke kirinya itu adalah sunnahnya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi yang ke kirinya itu ya. Itu taslimatul tsaniyah membaca salam yang kedua. Dan selanjutnya bima tukhaliful mar'atu ar-rajula fis sholati. Bima dalam sesuatu, bima ono ing dalam barang suci-wici ya tukhalifu kang bedani yang menyelisihi. Siapa sapa al mar'atu wong lanang wong wadon ar-rajula ing wong lanang fis sholati di dalam sholat. Jadi ini yang menyelisihi antara seorang wanita kepada seorang laki-laki dalam sholat. Apa saja ya tukhalifu ini tukhalifu menyelisihi bedani ya sapa almar'atu wong wedo ar-rajula ing wong lanang bi arbaati mawadi'a ono ing dalem papat pirang-pirang panggonan. Jadi dalam 4 hal ini perempuan itu beda dengan laki-laki, beda menyelisihi beda nih. Yubaidur rajulu amir faqaihi, yaitu itu menjauhkan ya maksudnya merenggangkan ini ya. Siapa ar-rajulu wong lanang amir faqaihi sapa mirfaqaihi ini siku ya kedua sukunya. Wa yarfa'u batnahu dan mengangkat atau menaikkan perutnya ya laki-laki anfaqidaihi dari kedua ininya ya pahanya fis sujudi di dalam sujud war ruku'i dan ruku ya jadi begini ruku dan sujud ya beda ini. Kalau laki-laki merenggang, kalau perempuan ngingkup kayak gitu. Itu maksudnya ini ya ini kalau laki-laki gini nah ini ya ning nek wedok ini jadi mingkup nek laki-laki menggang nek wedok mingkup. Demikian juga dalam sujud gitu ya. Ini perempuan gini, kalau laki-laki gini. Itu maksudnya di ruku dan sujud. Paham ya? Ngingkup ke karang benggang ke, itu ngingkup sing lanang benggang ke.
Yajharu fi maudhi'il jahri, mengeraskan pada tempat yang keras. Wa idza nabahu syai'un, dan apabila mengingatkan kepadanya laki-laki ini apa syai'un suwiji-wiji fi sholati, di dalam salat, sabbaha, maka mengucap tasbih. Ada makmum keliru mestinya, ya mungkin tidak ingat atau bagaimana itu ya, mestinya tahiyat awal misalnya dia mau berdiri lagi, nah si makmum itu harus mengingatkan imamnya. Mengingatkannya itu kalau laki-laki dengan sabbah, subhanallah. Itu amal mar'atu ono dene adapun utawi wong wedo fatadummu ba'daha ila ba'din, maka dia tadi kalau laki-laki merenggangkan, dia mengingkupkan ya atau merakatkan ya ba'daha ila ba'din, satu dengan yang lainnya, wa tusirru, dan dia sirri, tidak menjaharkan, tidak mengeraskan, fi sholatiha, di dalam sholatnya, kuliha, semuanya. Ingkarat bihadrati ajnabiyyin, apabila ada di hadapan orang lain. Wa idza nabaha, dan apabila mengingatkan wanita itu ya, kepada wanita apa suwiji-wiji dalam sesuatu hal, fi sholatiha, dalam sholat wedok wong wadon itu sofakot, maka dia dengan bertepuk. Ini cara mengingatkannya ya, makmumnya mungkin keliru ya, sudah 4 rakaat, sholat 4 rakaat, tapi dia mau nambah, mau berdiri lagi 1 rakaat lagi, diingatkan oleh temannya. Ya, cara mengingatkannya itu dengan bertepuk gitu. Ya, ini jadi keterangannya. Fa amwal mar'atu, adapun wong itu pada dumu, maka dia merapatkan atau menggegemkan itu tadi gini, ba'daha ila badin, sebagian dari yang lain. Kemudian sirri, dia tidak jahar apabila ada di hadapan orang lain. Kemudian apabila mengingatkan ada kekeliruan, maka dengan bertepuk tangan. Dah. Kemudian as'ilah, beberapa masalah ini di sini nantinya pertanyaannya itu, mana sunanus sholat qabla dukhuli biha, apa sunat-sunat sholat sebelum masuk waktunya, mas sunanus sholat ba'da dukhuli biha, apa sunat sholat sesudah masuk waktunya, mas sujud sahwi, kapan sujud sahwi, ma'as babuhu, apa sebabnya, apa saja sebabnya, kam hayatus sholat, berapa sunah hayat sholat, fima tukhaliful mar'atu ar-rajula, dalam hal apa bedanya laki-laki dan perempuan ya, atau membedakan yaitu perempuan atasnya laki-laki, balik ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah mubtilatus sholati wa makruhatuha. Mubtilatus sholat utawi piro-piro kang batalake sholat ya, wa makruhatuha, dan beberapa makruhnya sholat. Mubtilatus sholati utawi piro-piro kang batalake sholat ya, tabdulu batal opo as-sholatu sholat bil hadasi, karena sebab ada hadas ya, maka sholatnya menjadi batal ya. Sewu, kentut, memegang kemaluan ya, atau tidak, justru kita tidak mempunyai tidak suci, itu punya hadas, itu membatal atau tidak sah sholatnya. Wabibuku inajasati, atau kelawan atau dengan sebab adanya terkenanya najis. Ilam tulqo halan, walaupun dia tidak mengenai secara halan langsung. Wabin kisyafil aurati, dan karena sebab terbukanya aurat. Arab sholat orang nutupi aurat. Kalau laki-laki tahu ya, baina surah wa rukbah ya, wanita semuanya ila wajh wal kafain ya. Kok enggak pakai seperti itu, maka menjadi batal. Atau terbuka ya, sholat kok
kebuka auratnya. Nyun sewu yang perempuan itu ya biasanya pakai kudung atau ruku ya, maaf, ruku tapi rambutnya melewer ya, keluar gitu ya. Misalnya itu hati-hati ya. Itu berarti auratnya ada itu. Ilam tustar, walaupun dia tidak atau ketika dia tidak menutupi, tidak tertutup ya, walaupun tidak tertutup halan seketika. Apabila tidak tertutup halan seketika ya. Tapi kalau terinkisapnya itu kena angin misalnya, ya bisa jadi ya sholat mungkin ada tiba-tiba ada angin besar gitu, perempuan juga terangkat, wanita laki-laki juga sama terangkat, itu tidak batal kalau segera kalian menutupnya. Tiba-tiba ada angin besar gitu terus langsung ditutupkan, tidak menjadi apa ya. Di ilam tustar apabila tidak tertutup seketika. Tadi ilam tulqahalan apabila tidak terangkat seketika. Jadi kita sholat tiba-tiba ada najis datang ke nempel ke badan kita dan tidak kita lepaskan, itu seketika tidak kita lepaskan maka menjadi batal sholat. Wabil kalamil amdi atau dengan perkataan ataupun berkata-kata secara sengaja. Pas kayak cukup kayak pakaiannya udan kayak. Sedang sholat padahal itu kalamul amdi namanya, amdi ya. Jadi menyengaja berkata-kata amdi dengan sengaja. Wabima dan sesuatu dengan sesuatu yufattiru yang bisa membatalkan. Halaman selanjutnya 238 as-sha'imain wong kang poso amdan secara sengaja. Jadi sesuatu yang membatalkan puasa secara sengaja itu berlaku juga kepada sesuatu itu kepada orang yang sedang sholat. Wabil akli dan dengan makan al-kathiri yang banyak, nasian karena lupa, ini juga batal. Wabil salasati harokatin dan karena 3 harokat itu gerakan ya, mutawaliyatin yang terus menerus, walau syahwan walaupun lupa. Kalian sedang sholat ada 3 gerakan yang kontinu, mutawaliyatin itu terus menerus kontinu ya. Misalnya sedang sholat, garuk-garuk 3 kali ini ya, secara spontan dan berlanjut ya. Berlanjut tidak ada jeda, tapi terus begini 3 kali itu walaupun lupa itu membatalkan puasa. Wabid turbatil mufritoti dan kelawan dan karena ya turbah yaitu mukul yang melampaui batas, muftirah mufritoh yaitu memukul dengan melampaui batas. Wal wasbati dan melompat al-fahisati yang fahisah itu bukan pakai kho ini ya, pakai ha. Fahisati kalau fahisah pakai kho itu keji, kalau ini maknanya ekstrim, berlebihan. Melompat tiba-tiba Anda sedang sholat yang entah ada halangan apa, di situ ular lewat mungkin Anda melompat secara berlebihan itu, maka itu membatalkan puasa. Al-fahisati yang ekstrim atau berlebihan. Wa bi ziyadati ruknin atau dengan menambah rukun fi'liyin yang bangsanya fi'il ya, rukun fi'liyah amdan dengan sengaja. Wa bil qahqahati dan karena tertawa yang guyu ya, qahqah tertawa atau guyu. Wa bi taghayyirin niyati dan karena berubah niat. Tadi niat apa ya? Kata ini niat ini, itu berarti ngawai merubah niat itu juga membatalkan puasa. Wa bitarki ruknin dan karena sebab
meninggalkan rukun min arkanis sholat dari beberapa rukunnya sholat, au syartin atau syarat min syurutiha dari beberapa syaratnya sholat. Ya, itu mubtilatis sholat. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah makruhatus sholati, utawi kang den makruhatus sholat. Ini makruhnya sholat. Ya. Yang pertama adalah al-iltifatu biwajhihi ila lihajati. Al-iltifat itu menoleh itu melirik ya, menundukkan kepala ya, itu iltifat namanya. Biwajhi dengan wajahnya, jadi wajahnya sehingga wajahnya berubah dari yang depan ini menjadi nyerong atau nyerang kanan atau nyerang kiri. Ila lihajatin, kecuali karena ada hajat, keperluan misalnya. Yang kedua adalah rabu basarihi ila sama. Sedang sholat ini mengangkat penglihatannya kepada langit, jadi ke atas sholatnya itu dengah atau itu juga makruh ya. Kemudian yang ketiga adalah al-qiyamu ala rijlin, berdiri dengan satu rijlin wahidin, dengan satu kaki. Al-qiyamu ngadeg ala rijlin wahidin ing atase sikil siji ya. Padahal dia kakinya dua, kecuali kalau orang memang kakinya satu, ini kakinya dua tapi dia berdirinya gini sholat itu. Au taqdimuha, ataupun mengedepankan rijlinnya itu al ukhra, atas kaki yang lainnya. Jadi gini, sholat kok ngene, atau sebaliknya gini. Nah ini namanya mengedepankan kaki satu atas kaki yang lainnya. Au lasopoha biha, atau dia menempelkan kaki dua kakinya itu pada kaki yang satunya, ditempelkan, dirapatkan gini. Itu makruh ya. Kemudian yang keempat adalah al-basku, yaitu meludah. Sholat kok meludah gitu. Yang kelima adalah at-tamahutu, yaitu membuang ingus. Apa ingus? Ya ingus ya. Bahasa Indonesia ini ingus ya. Tamahut namanya. Kemudian yang keenam adalah al-jahru, mengeraskan, wal israru, dan merendahkan fi ghairi mawdiha, di luar tempat yang semestinya, tempat keduanya itu. Jadi mestinya jahri ya jahar, israr ya israr, jangan dibalik gitu. Kemudian yang ketujuh adalah as-sholatu fil maqbarah, ya sholat di dalam kuburan, makruh ini. Yang kedelapan sholat mudafi'il baul, yaitu sholat yang menghadap ya kepada tempat baul itu kencing, awil ghaiti atau tempat berak ya, awil rihi atau tempat hembusan angin. Ini makruh. Ngadep WC, ngadep ya WC gitu ya, atau ngadep tempat pipis atau tempat gitu, awil rihi ataupun tempat anunya angin ya, menghembusnya angin. Yang ke 9 yaitu kasfur ra'si, membuka kepala. Kasfur ra'si, membuka kepala, itu makruh. Yang ke-10 as-sholatu bi hadrati ta'amin tashtahihi nafsul musalli. As-sholatu yaitu sholat bi hadrati ta'amin, di hadapan makanan, tashtahihi, yang dia menyukainya, menginginkannya. Yang dia menginginkannya kepada to'am itu sopo nafsul musalli, yaitu keinginan orang yang atau nafsunya orang yang sedang sholat. Di ngadep panganan gitu, itu makruh sholat ngadep panganan. Sama seperti tadi ngadep WC, ngadep kloset ya, itu juga makruh. Yang 11 adalah
tasbikul asabi'i yaitu mencampur aduk driji ya. Driji itu apa ya? Driji itu ini namanya tasbikul asabi. Sedang sholat kok gini-gini. Ini namanya tasbikul asabi, mencampur adukan ya. Ini alfar qo'atuha ataupun meledak-meledakannya atau meletup-letup atau meledak-meledakannya. Ini misalnya sedang sholat begini, ini meledakkan namanya ini nggak boleh ataupun makruh ya, meledak-meledakan jangan mengaduk-aduk tadi atau meledak-meledak itu. Jadi tentang ini nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti dijawab ya. Ada beberapa, ini aplikasinya nggak ada di sini ya. Kemudian yang selanjutnya halaman nomor 14 atau halaman 39 An-Nawafil. Ya, ini mudah-mudahan kita masih bisa dipertemukan, yaitu An-Nawafil, beberapa sunnah dari salat nawafil ya. Sunnah ini ya. Demikian, marilah kita akhiri dengan baca Al-Qur'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.